Pin adalah hal biasa di level amatir, dan banyak pemain berjuang melawannya. Seringkali kalah telak gue mempelajari permainan Garry Kasparov dan menemukan doi mengikuti rencana kemenangan yang konsisten melawan Pin. Gue bakal membagikan strategi itu kepada lu sekarang sih. Kasparov, yang bermain putih, menghadapi Sunil Matubik. Maris Lamia, pion ke-4, pion ke-5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, gajah ke C5. Ini adalah permainan Italia, salah satu pembukaan paling umum di tingkat amatir. Mari kita lihat gimana Garry Kasparov memainkannya. Alih-alih kuda ke C3, atau doi memainkan pion ke C3, mengingat gimana hitam mengembangkan kuda, gue banget merekomendasikan pendekatan ini deh. Lu gak perlu menekan pion ke D4 dan memasukkan komplikasi jika lu lebih menyukai permainan yang lebih tenang. Kasparov sendiri, setelah kuda ke F6, cukup memainkan pion ke D3. Keuntungan memiliki pion ini di mari adalah lu gak perlu khawatir lawan bakal melompat dengan kesatrianya ke D4. Selain itu, di kemudian hari dalam permainan, lu mungkin sih ingin memainkan pion ke D4 untuk menyerang gajah dan pion. Pion ke C3 memberikan keleluasaan dan membuat posisi lu lebih aman. Sekarang, hitam memainkan pion ke D6 deh. Garry Kasparov merespons dengan gajah terhadap B3, sebuah langkah profilaksis. Jika warna hitam menyerang gajah, warna putih dapat mundur ke C2. Ini juga merupakan langkah yang menunggu, soalnya tim putih sengaja menunda rokade. Kita bakal segera melihat alasannya. Hitam memainkan gajah ke G4, membuat pin, sebuah taktik yang suka digunakan oleh banyak lawan amatir. Garry Kasparov pertama kali memainkan pion ke H3 yang banget gue rekomendasikan. Setiap kali lawan memainkan gajah ke G4, lawanlah dengan pion ke H3. Error 504 save error 1504 titik touch an error very was an error. Please pre again later touch al wait now deh. Hal ini memaksa gajah lawan untuk memutuskan apakah bakal mundur atau menangkap, jadi memberi lu kejelasan. Dalam kebanyakan kasus, mereka pada mundur ke H5, mempertahankan pin, kayak yang dilakukan warna hitam di mari. Keuntungan memiliki pion ini adalah lu kini memiliki sumber daya tambahan untuk mendorong pion ke G4 jika diperlukan. Kasparov kemudian bermain sebagai kuda ke D2, menunda pengembangan soalnya suatu alasan doi punya rencana dalam pikirannya. Mari kita lihat gimana doi mengeksekusinya. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah posisi putih udah benar-benar aman, dan pin gak mengganggu putih sama banget. Hitam gak memiliki cara nyata untuk meningkatkan tekanan. Doi gak bisa melompati seorang kuda ke D4, dan kuda di D2 udah mendukung rekannya yang disematkan. Jika diperlukan, putih bisa dengan mudah memindahkan menteri, tapi gak ada urgensinya. Hitam memainkan pion ke H6, dan Garry Kasparov merespons dengan kuda ke F1, mengungkapkan rencananya. Doi bermaksud untuk mengubah posisi kuda dari D2 ke G3D. Ini adalah manuver yang panjang, tapi bermanfaat. Setelah berada di G3, kuda bakal menargetkan gajah di H5 dan mengincar kota F5 yang kuat, mendukung serangan tengah permainan putih melawan Raja Hitam. Sekarang kastil hitam nih. Dalam posisi ini, putih memiliki dua rencana serangan yang sama. Yang satu agresif dan yang satu lebih lambat, tetapi keduanya efektif. Opsi paling agresif adalah menggadaikan ke G4, melancarkan serangan cepat dan kuat terhadap pihak Raja Hitam. Bishop di G4 sebenarnya membantu putih dengan memberikan tempo ekstra untuk menyerang, menjadikan pion di G4 pilihan yang bagus. Inilah yang terjadi di dalam gamai dan kita bakal membahasnya sebentar lagi. Opsi yang lebih lambat dan lebih aman adalah memindahkan kuda ke G3. Hal ini menghindari risiko sambil tetap memperbaiki posisi pihak putih. Lu dapat memilih pendekatan ini jika lu lebih menyukai permainan yang lebih terkontrol. Ini juga merupakan pilihan yang bagus. Lu menyerang gajah, memaksanya mundur. Setelah gajah bergerak, lu dapat melakukan kastil dan kemudian membawa kuda lu yang lain ke H4, menyerang gajah soalnya pion di G6 disematkan, kuda mengambil E6 lu, menjadi ancaman nyata. Hitam gak bakal bisa merebut kembali deh. Gajah harus mundur, jadi lu dapat mengubah posisi kuda lu ke F5, lu juga dapat membawa menteri lu ke H3, dan tiba-tiba banyak bidak lu menargetkan sisi Raja Hitam, menyiapkan serangan yang kuat dengan gerakan sederhana. Namun mari kita kembali ke pendekatan Garry Kasparov yang lebih agresif. Doi dengan berani memainkan pion ke G4 lah. Setelah gajah mundur ke G6, Kasparov melanjutkan dengan kuda ke G3. Dengan pion di G4, putih mendapatkan kemungkinan menyerang yang kuat. Salah satu pilihannya adalah mendorong pion ke G5, bertujuan untuk membuka sisi Raja Hitam dan mengaktifkan gajah. Ide penting lainnya adalah memperkuat kendali atas F5, memungkinkan kuda putih mendarat di sono dan menciptakan ancaman serangan. Dalam permainan, hitam memainkan benteng ke E8, memusatkan benteng. Pada titik ini, putih mempunyai dua pilihan yang kuat,
yaitu memajukan pion ke G5 untuk serangan langsung atau memainkan kuda ke F5 untuk meningkatkan tekanan. Kasparov memilih langkah paling agresif, menggadaikan ke G5 untuk membuka pertahanan si hitam. Jika hitam udah ditangkap dengan pion mengambil G5 yang gak terjadi, putih dapat merebut kembali dengan kuda atau bidak lainnya, keduanya bakal menghasilkan serangan yang kuat. Pendekatan Kasparov memastikan bahwa ia tetap mengambil inisiatif dan membuat pertahanan menjadi hitam. Setelah gajah ke G5, putih udah membuka barisan melawan pihak Raja Hitam, menciptakan peluang untuk terus mendorong pion H ke depan. Dengan menyerang gajah, putih memperoleh tempo tambahan dan terus membangun rencana serangan yang sederhana namun efektif di sisi raja. Sebaliknya, hitam hanya mempunyai sedikit pilihan untuk melawan atau bertahan. Inilah kekuatan pendekatan Kasparov. Dengan menciptakan ancaman dan menggunakan tempo, ia memaksa Blatt ke posisi pasif. Namun mari kita kembali ke permainan dong. Hitam memilih untuk gak menangkap pion dan malah mencoba melakukan serangan balik dengan kuda ke H5. Kasparov tetap gak terpengaruh dan bermain sebagai kuda hingga H4, sama banget mengabaikan gerakan pion hitam. Sekarang dengan kuda di H4, putih mengancam penangkapan kuda di G6. Dan kita tahu bahwa pion di G6 disematkan berkat gajah putih. Hal ini menciptakan tekanan besar pada orang kulit hitam, memaksa mereka berada pada posisi yang banget sulit soalnya bidak pada G6 disematkan. Bidak hitam gak dapat ditangkap kembali, artinya bidak yang mengambil G6 bakal menghasilkan bidak putih tanpa kompensasi apapun. Hitam terpaksa menghadapi ancaman ini dong. Dalam permainan tersebut, warna hitam merespons dengan menangkap di G3, lalu mencoba mengatasi situasi tersebut dengan memindahkan raja ke H7. Meskipun hal ini membela gajah, hal ini gak menyelesaikan masalah mendasar. Setelah putih menangkap pion di H6, struktur pion hitam di sisi raja hancur total. Terlebih lagi, gajah kulit putih yang awalnya berada di lapangan yang kurang aktif, kini menjadi banget kuat, menargetkan titik-titik penting di posisi kulit hitam. Dengan runtuhnya sisi raja hitam, Kasparov melanjutkan dengan memainkan benteng ke F1, membawa benteng ke dalam serangan. Hal ini gak hanya memperkuat posisi putih, tetapi juga memberikan tekanan pada pion A7 hitam yang melemah. Blatt merespons dengan benteng ke F8, mencoba menstabilkan situasi, tapi udah terlambat. Serangan putih memperoleh momentum yang signifikan, dan pertahanan hitam runtuh. Kasparov kemudian menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api serangannya dengan memindahkan menteri ke G4. Kini, sang menteri berada di dekat raja kulit hitam, menciptakan ancaman yang signifikan. Dalam beberapa variasi, gajah putih juga bisa digantung, jadi menambah tekanan. Hitam merespons dengan menteri ke C8 mencoba menawarkan pertukaran menteri yang kemungkinan bakal mengurangi beberapa tekanan serangan. Namun, pihak kulit putih gak tertarik untuk menyederhanakan situasi tersebut. Kasparov ingin terus menyerang dan melakukan skakmat, jadi doi menempatkan kesatrianya di F5, sebuah ide kunci dalam semua posisi menyerang ini. Memiliki seorang kuda di F5 adalah pengubah permainan. Ini memperkuat kekuatan serangan secara eksponensial, membuat posisinya jauh lebih berbahaya bagi orang kulit hitam. Selalu bidik untuk membuat kuda lu F5 jika lu bisa, dalam jenis serangan ini. Blatt menyadari ancaman itu menukar menteri. Kasparov kemudian menempatkan bentengnya di F5, meningkatkan tekanan. Pion di F7 menjadi kelemahan yang signifikan dan raja hitam kini terungkap. Blatt mencoba melakukan serangan balik dengan kuda ke E7 mengincar benteng, tetapi Kasparov mengabaikannya dan melanjutkan rencananya. Doi melancarkan serangan langsung ke raja dengan menteri ke H5, menangkap benteng tanpa ragu-ragu. Hal ini gak mengubah keadaan sama banget sih. Ancaman menteri terhadap H6 semakin dekat dan hitam gak punya cara untuk bertahan. Hitam memainkan menteri ke D8. Tetapi Kasparov menindaklanjuti dengan menteri ke H6, memberikan cek. Raja hitam terpaksa mundur, dan setelah menggadaikan ke F6, hitam mengundurkan diri soalnya menteri ke G7 bakal datang, dan gak ada cara untuk menghentikannya. Serangan ini adalah contoh sempurna dari kecemerlangan strategis Kasparov. Ini mungkin sih tampak sederhana jika lu mengetahui rencananya, tetapi ini adalah strategi yang dijalankan Kasparov dengan sempurna melawan banyak lawan dengan tingkat keberhasilan yang banget tinggi. Doi selalu menangnya. Itu aja untuk analisis hari ini dong. Gue harap rencana penyerangan Kasparov bermanfaat dan berwawasan luas bagi lu.